Kali ini, gue kedatangan tamu sangat spesial. Dia adalah salah satu personil dari band terbesar di Indonesia. Ini dia, Ivanka Slank. Untuk kalian yang ngaku sebagai slanker, bersiap-siap. Apa yang Ivanka bicarakan di sini powerful banget dan sangat eksklusif. Bagaimana proses perjalanan hidupnya semasa dia di slank, terjerat narkoba, sampai berproses menjadi Ivanka yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, seperti biasa sebelum kita mulai Daniel tetangga kamu, gue akan minta kalian untuk klik tombol subscribe untuk support kita. Atau bisa memberikan super thanks. Atau kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan klik QR code yang ada di sini. Dan ini akan membawa kalian ke official merchandise-nya DMN. Nah, tapi yang pastinya gue seneng banget kalau misalnya kalian bisa memakai merchandise kita. Dan habis itu di foto dan habis itu di upload ke Instagram kalian. Dan di tag di @DanielManantaNetwork. Jangan lupa juga untuk cek podcast kita karena gue ngerasa nih ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mentransformasi hati kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan itu dia kenapa hari ini gue mengundang seorang tetangga yang luar biasa banget ceritanya. Keren banget. Ini dia Ivanka. What's up bro? Apa kabar Dan? Gue gak ngerti ya. Lu nyaman gak kalau misalnya gue tadi bilangnya Ivanka Slank gitu? Is that okay? Atau sama-sama aja. Sama-sama aja. Oke. Bebas. Bebas. Yaudah. Jadi ya Ivanka ini emang kita ketemu dari zaman MTV ya udah ya. Iya. VJ Daniel, yes. Dari zaman MTV Ampu gitu kan. Dan gue kayak tahun 2003. Lo masuk Slank tahun 96. Oke. 96. Nah dan gue gak tahu sama sekali, maksudnya tahun 96 itu gue masih di Australia, gue masih di Perth. Okay. Yes, gue nonton Slank, gue nonton video klipnya Slank. Tapi ketika gue ketemu sama kalian itu kayak karena gue 2003 tuh baru jadi VJ MTV gitu ya. Yeah. Nah, ketika gue ketemu kalian, kayak gue ngelihat manusia-manusia baru gitu. Iya kan? Karena udah lepas dari narkoba dan kalian udah benar-benar sehat banget. Kakak juga kayaknya udah mulai menumbuhkan six pack gitu. Ya kan? Udah beda banget gitu. Betul. Dengan video klip tahun 96-an itu yang kayak kamu harus cepat pulang gitu kan. Agak terus yang balikin tong kosong ya. Itu video klipnya wah berantakan banget. Itu zaman berantakan. Tapi bro, lu sendiri sebenarnya emang udah terlibat dari banyak band banget. Dan Slank itu band keberapa by the way ya untuk lu sendiri? Slank itu adalah jadi gue awalnya dari zaman sekolah gue udah main band. Oke. Zaman SMA itu gue udah ikutan festival rock se-Jawa Barat. Wow. Oke. SMA sampai izin sekolah. Nah pada saat itu sampai gak lulus sekolah lagi. Sampai gak lulus kuliah. Sekolah sih lulus. Sekolah lulus. Kuliahnya enggak. Tapi lulusnya di potlot justru. Jadi pada saat itu SMA gue main band, ikut festival rock se-Jawa Barat. Masih SMA tuh pemain gitar gue Abdi. Pemain gitar gue Abdi. Jadi dari zaman itu dulu bandnya namanya Flash. Flash. Sejak saat itu kuliah gagal kuliahnya. Akhirnya gue emang lebih interest di musik sih. Zaman dari SMA pun gue kalau di kelas tuh pasti ya musik lah, gue mikirinnya musik segala macam. Sampai akhirnya gue mulai agak-agak gue memutuskan untuk tidak kuliah. Gitu. Kuliahnya ngambil apa emang saat itu jurusannya? Waktu itu tahun 90 gue ambil Fakultas Hukum di Universitas Merdeka Malang. Emang kelihatan sih muka-muka lawyer pengacara gitu ya. tapi gagal, bukannya gagal. Pada saat itu gue seneng musik lah. Seneng musik tapi nggak teratur hidup gue. Akhirnya gue pulang dari Malang ke Jakarta. Terus gue lanjutin lagi kuliah gue di Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi. Wow. Itu cuma 2 tahun. Akhirnya ya karena di kampus pun ya gue akhirnya bermusik juga gitu. Ujung-ujungnya tahun 92, 93 gue udah nggak serius sekolah. Akhirnya gue bilang sama nyokap gue bilang, "Mah, aku
putus kuliah. Jadi selama setahun ini gue udah gak kuliah Wow. gitu. Daripada gue ngabisin uang Ya. orang tua, Ya. lebih baik gue terus terang bahwa gue bener gak kuliah. Dan tolong doain gue Wow. supaya gue bisa mau mulai nih hidup di musik gitu. Nyokap gue dengan cepet aja dia mengizinkan gue, terus Wow. kedoain gue. Percakapan itu lumayan emosional. Jadi karena gue bilang gue mau hidup di musik dan niat gue cuman pengen membantu perekonomian keluarga kita dari musik. Udah sejak saat itu tahun 93, 96 gue udah di Slank. 3 tahun ya? 3 Iya, tahun. gila ya. Tahun 93 itu gue waktu itu main band sama Imanes. Jadi ada vokalis reggae dulu, pada belum tahu namanya Imanes. Anak pantai lah. Singlenya Anak Pantai. Gue tour sama Imanes. Sering kali gue main buat jadi openingnya Slank. Wow. Iya. Imanes gitu ya? Imanes. Iya, sebagai Imanes tuh. Openingnya Slank. Openingnya Slank. Berapa kali tour begitu juga. Sorry, konteksnya Slank saat itu udah sebesar apa? Oh, sudah besar. Udah besar banget. Sudah besar One banget. of the super band berarti udah. Pada saat itu tahun 93 94 Slank tuh kalau nggak salah udah ada 3 atau 4 album. Tahun 95 tuh Slank udah ke album ke-5 kalau nggak salah. Oke. Gitu. 96 ya udah gue di saat itu ada konflik di tubuh Slank. Ya. Akhirnya konflik itu pecah, yang akhirnya gue juga diajak sama Bim, yuk kita jamming yuk. Untuk ngegantiin Bongki? Nggak bilang begitu. Oh, cuma jamming aja dulu? Jamming kita bikin lagu yuk. Selesai. Lagunya ada 25 lagu. Bikin lagu, kita bikin aransemen. Pada saat di tengah produksi baru dibilang sama Bim, nih guys, yang kita kerjain ini adalah untuk albumnya Slank yang ke-6. Wow, gila. Bro, gue tuh Slankers. Wow. Gue tuh Slankers. Ya. Gue datang ke Potlot itu karena gue ngefans sama karya-karyanya Slank. Oh. Mungkin di dunia ini yang namanya Slankers yang paling beruntung adalah gue. Iya. Karena gue bisa ada kesempatan untuk masuk dalam tubuhnya Slank. Wow. Gitu. Jadi, wah gila. Satu kemewahan tersendiri buat gue. Betul. Gitu. Ya udah sejak 96, album ke-6, album ke-7 sampai sekarang. Album ke-25 bro. Gila album ke-25. Album ke-25. Wow. Iya. Band sebesar Slank saat itu ya. Jadi kayak itu anggapannya itu lu ngefans sama Metallica. Dan habis itu lu diajak ngejam sama Hetfieldnya gitu misalnya. Dan habis itu tiba-tiba lu jadi salah satu membernya gitu. Kayak begitu. You know, in a way. Iya kayak begitu. Ya begitu. Jadi gue ngerasa wow. Pada saat itu aja gue udah ngerasa kayak apa ya. Karena semua orang pasti pengen banget ada di posisinya gue gitu kan. Gitu. Dan gue pada saat itu nggak ada kebayangan untuk mengambil posisi itu. Tapi itu dia emang jalan Tuhan, emang menggiring semua kondisi, menggiring diri gue untuk akhirnya masuk di dalam tubuhnya Slank. Tapi Van, nyokap sendiri ketika harus membuat sebuah keputusan, ya deh anak gue kayaknya yang ini gak kuliah gak apa-apa. Itu lu bilang kan tadi emosional gitu ya. Kalau dari bokap sendiri gimana emangnya? Iya hampir sama. Tapi gue gak tahu, gue lebih pengen dapat blessing pada saat itu dari nyokap gue. Oke. Karena buat gue ngerasa ini penting nih, blessing dari nyokap gue nih penting nih segala-galanya nih. Hubungan lu sama bokap sendiri baik. Oke, jadi gak, maksudnya kayak lu lebih takut sama bokap akhirnya lu ngomongnya sama nyokap gitu? Ada unsur itu. Ada unsur itu karena ya lo tau sendiri, zamannya gue punya orang tua, punya bokap ya, itu kan pasti keras kan. Karena bokapnya kita nih generasi gue tuh kan terinspirasi dari orang tuanya yang hidup dalam nuansa kolonialisme. Betul. Ya kan? Pasti ya akhirnya terinspirasi dan untuk mendidik anaknya dengan gaya itu yang mana notabene udah gak pas lagi gitu kan. Gitu. Tapi pada saat itu untuk blessing untuk gue minta izin, gue sangat lebih nyaman ke nyokap gitu. Nyokap akhirnya ngomong sama bokap? Iya.
gitu. Pada saat abis gue ngomong sama nyokap selesai, terus udah tuh, gue pengen tidur. Gue tidur di samping bokap gue tuh, gue tiduran aja udah. Oh gitu? Iya, gue tidur aja tapi nggak ngomong apa-apa. Cuman akhirnya udah dapet informasinya Dari nyokap? dari nyokap bahwa gue udah putus kuliah gitu. Ya, dan bokap juga memilih untuk tidak ngomongin tentang subjek itu saat itu? Enggak, ngomong juga, ngomong. Cuman, bokap gue itu kan punya teman-temannya pemain band juga. Ada teman-temannya dia tuh anak-anak band. Oke. Dia tahu lah anak band seperti apa, Ya. gitu. Terus, dia mikirnya gini, karena temannya bokap gua dulu itu main band kafe. Main band kafe, main malam, pulang dapat uang 25.000 apa 20.000 pada saat itu ya. Dipikirnya gua, nge-band-nya tuh dengan kayak gitu, tapi dia nggak kebayang bahwa gua bermusik di satu grup yang emang menciptakan karya-karya yang sangat bagus dan banyak gitu. Betul, betul. Sampai kayak gini nih nggak kebayang Nggak gitu? kebayang, Ya. sampai akhirnya mulai taunya pada saat video klipnya naik di MTV apa Ya, gitu. ya, di mana-mana, di mana-mana. Di RCTI Gitu. saat itu, di SCTV, di Antv, semuanya saat Sampai itu. akhirnya dia tuh udah pas keluar di TV, tuh anak gue tuh sekarang bokap gue gitu. Sekarang bokap gue sedemikian apa namanya, bangganya mungkin ya sama gue. Ya. Cuman ya itulah apa namanya, dinamika di dalam, keluarga gue yang akhirnya gue bisa ngejalanin kehidupan gue di musik. Ya pastinya yang pertama kali ngajarin gue musik, bokap. Ngajarin gue pertama kali gitar, chord A, D, itu bokap gue. Dan bokap gue sangat musikal orangnya. Oke. Sangat musikal. Dan dia seneng nyanyi segala macam dari kecil. Jadi sebenarnya justru yang pengen lu kuliah dan mengambil jalur, edukasi itu lebih ke nyokap juga sebenarnya? Iya, Atau dua-duanya. Tapi kayak bokap tuh kayak lebih rock and roll aja gitu, kayak iyalah udahlah. Iya, bokap gue rock and roll banget, cowboy. Oke. Nah, lu masuk di slang dan, ketika masuk di slang itu kayaknya bisa dibilang banyak yang, mempertanyakan dan mungkin gak setuju gitu, karena Pasti. banyak slanker apalagi udah album ke-3, ke-4 ya kan? Iya. Gua masuknya di album ke-6. Album ke-6, sorry. Album ya. berarti udah 5 album. Iya. Orang-orang tuh udah sangat nyaman banget ya dengan slang formasi tersebut. Betul. Tiba-tiba formasinya berbeda, lu gantiin Bongki. Iya. Gitu sebagai basis. Iya. How was that? Wah, itu memang karena gini, dan gua di slang ya, di Potlot maksudnya. Itu gua sangat apa namanya, mengidolakan dan sangat, gua pengen belajar dari mereka. Dari teman-teman slang ini nih, ya makanya gua deket banget, sama Bongki, sama Pai. Karena mereka kan orang-orang yang sangat, intens dalam production musik. Karena di luar slang juga mereka juga banyak kerjaannya kan, dia bikin Dika Ardila lah segala macam zaman dulu kan. Nah, gue berproses sama mereka nih, studio segala macam sampai gue di apa. Jadi waktu pas gue dapet bahwa ini yang gue jalanin adalah proyeknya slang, wah ini gila nih, gue harus bilang nih sama Bongki. Gue datengin Bongki. Pada saat itu gue bilang, "Bong, ini sebenarnya hal yang berat banget, gue harus main menggantikan posisinya elu. Terus gimana nih jadinya nih?" Gitu. Tapi si Bongki pada saat itu sih dia bilang, karena Bongki pada saat ini lucu nih. Bongki lagi seru-serunya main sama The Flowers. The Flowers tuh ada Njet, ada Boris gitu. Yang mana sebenarnya band ini awalnya sebelum gue masuk di slang, gue ada di band ini nih, tapi namanya bukan The Flowers. Oke. Gitu. Tapi mayoritas personilnya adalah personilnya band gue yang dulu. Yang mana itu jadi penyebab gue akhirnya masuk ke slang. Gokil. Gitu, lucu sih. Gila, ceritanya lucu gitu. Tapi akhirnya jadi si Bongki yang main ke situ, yang pemain gitarnya adalah dulu pemain main sama gue si Boris, pemain drumnya adalah si Ciling almarhum saudara gue. Dia tadi satu band juga, The House of Rising Sun nama bandnya. Terus ada Njet
ada Jet vokalisnya. Jadi mayoritas udah 3 orang udah di situ. Tiba-tiba Bongki ke situ, terus gue ke sini. Terus gue Pertukaran pelajar gitu. pelajar. Iya. Gitu. Wow. Cuman projectnya emang bagus saat itu, Flowers kan bikin project. Cuman mungkin Bongki pada saat itu lagi seru-serunya sama project itu, The Flowers. Gue akhirnya ya udah, mungkin emang ini emang udah emang lu mesti jalanin. Ya udah, gue dapat blessing dari Bongki. Obviously nanti ketika kita ngundang Kakak sama Bim Bim, gue akan nanya pertanyaan ini. Tapi gue pengen nanya ini dari kacamata lu dulu sebagai orang yang bukan dalam slang saat itu, tapi lu emang nongkrong di Potlot. Ya. What happened? Kayak dari kacamata lu sendiri gitu ya. Mereka salah satu band terbesar saat itu. Betul. Dan sampai sekarang ini pun juga masih. Betul. Tapi saat itu juga salah satu band terbesar. Dan lu sering banget nongkrong di Potlot. Betul. What happened? Apakah mereka udah narkobaan belum saat itu ya? Udah. Jadi at that time ketika mereka pecah, itu sebenarnya karena apa? Karena narkoba kah? Mereka udah mungkin ya. Sebenarnya mungkin salah satunya ya keputusan-keputusan yang dijalanin ya, karena ada pengaruh dari narkoba pastilah gitu. Pasti. Cuman yang gua tahu kayak Pai, Bongki, Indra itu kan orang-orang yang emang punya project di luar. Betul. Gitu. Mereka sibuk banget. Bim Bim sama kakaknya enggak? Enggak. Oke. Gitu. Bim sama kakak dia kalau setahu gue sih emang fokus aja udah di slang aja. Gitu. Jadi pada saat itu yang gue tahu kayaknya slang ini emang harus bikin album. Cuma pada saat mau bikin album pada nggak ada yang datang gitu loh. Setahu gue ya. Jadi akhirnya daripada nunggu-nunggu ya ada Bim kayaknya ngambil keputusan lain. Gitu. Right. Ini ada satu fans nongkrong slanker nih di Potlot. Udahlah, kayak dia bisa main bass. Sini. Kayaknya asik juga nih. Coba deh. Kira-kira kayak gitu. Mumpung si Bongki lagi sibuk sama Flowers, lagi sibuk sama Nika Ardila, lagi sibuk. Udahlah, nih, sini, coba main. Iya, karena pada saat itu gue diajak, kan gue ditelepon kan sama Bim kan. Ayo main-main yuk, ngejamming. Latihan bikin lagu. Pada saat itu lo bayangin ada 25 lagu. Berarti lo bayangin sedemikian banyaknya unek-uneknya si Bim dan kakak untuk harus dibikin jadi lagu gitu. Berarti kan udah banyak banget tuh kan. Ya kalau seniman kan kalau nggak ada pelepasan, nggak ada pengeluaran, wah parah dia kan. Itu dia. Ya itu apa namanya, show must go on. Dia kayaknya memang slang atau Bim pada saat itu berpikiran bahwa slang harus jalan, album harus jalan, apapun yang terjadi. Gila. Gitu. Album ke-6 berarti formasinya siapa aja? Lu di bass? Gua bass sama gitar. Abdi belum ada. Belum ya? Rido juga belum? Belum ada. Oke. Jadi kakak, Bim, gua sama Renold berempat. Oke. Gitu. Oke. Berempat. Wow. apa single yang hits banget dari situ? Tong kosong di situ. Tong kosong. Oke. Itu gila sih. Emang sih ya. Gue rekaman ya bikin itu 25 lagu, tapi akhirnya diambil 16 lagu. Oke. 16 lagu. Gokil sih itu emang dan itu ada satu fase lucu juga nih, Dan. Pada saat sudah selesai rekaman, terus adalah saudara gue yang dia tinggal di Australia di Canberra di KBRI, dia kerja di sana. Kontak gue, dia ngajakin gue, "Van, lo mau nggak ke Australia? Lo kerja deh di sana." Oh, gue bilang menarik juga nih. Wah, gue pikir-pikir, cuman kalau gue kerja di Australia, gue ninggalin ini gimana nih? Gue nggak, secara emosional gue udah attach, udah kerja. Udah di slang atau belum? Udah selesai album yang gue kerjain. Oh, oke. Udah selesai. Udah 96 itu. Orang-orang kan penasaran kan, gimana sih musiknya slang pada saat Bongki, Pai, Indra nggak ada. Betul. Banyak fans slang yang masih slang itu adalah Bongki, Pai, Indra, kakak, Bim. Betul. Gitu kan. Betul. Tiba-tiba slang manggung, wah ada gua lagi. Siapa nih orang nih? Yeah. Kena gitu sambit-sambitin. Drugs itu gua ngerasain zaman awalnya kita gratis loh. Jadi memang
ada kemungkinan besar, walaupun gue nggak punya bukti-bukti atau data-data bahwa kita itu emang benar dimanfaatkan oleh bandar itu. Tapi ternyata waktu pas kita udah edik, itu kita bukan untuk mabuk, tapi supaya nggak sakit. Kalau orang udah kena putau nih atau heroin pada saat itu, terus udah itu berhenti 1 hari 2 hari sakit bro badan. Jadi akhirnya kita pakai itu cuma buat nggak sakit tadi yang gue bilang, supaya untuk bertahan supaya nggak sakit. Gila loh.